Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang akhirnya surat perintah pencairan Bansos tahap ketiga sudah turun, membuat KPM PKH dan BPNT tersenyum bahagia. Tetapi penerima dengan kriteria seperti ini, bansosnya bisa dialihkan. Nah, kira-kira kriteria yang seperti apa yang bansosnya ini bisa dialihkan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Dan jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang akhirnya surat perintah pencairan Bansos tahap ketiga sudah turun, membuat KPM PKH dan BPNT tersenyum bahagia. Tapi penerima dengan kriteria seperti ini, bansosnya bisa dialihkan. Nah, kira-kira bansos apa yang dimaksud dan kriteria penerima yang seperti apa yang bansosnya ini bisa dialihkan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya. Nah, sahabat itu, para KPM, PKH maupun BPNT di beberapa hari ini sudah ada yang bahagia hatinya karena sudah mendapatkan surat undangan pencairan dari PT Pos Indonesia untuk melakukan pencairan bansos tahap yang ketiga ya sahabat itu. Jadi tahap pertama, tahap kedua sudah diterima dan kurang beberapa hari lagi ini bansos untuk tahap yang ketiga akan segera dicairkan oleh PT Pos Indonesia tentunya. Dan buat para KPM yang sudah mendapatkan surat undangan, saya ucapkan selamat. Semoga bantuannya bermanfaat, dan bagi yang masih belum mendapatkan undangan pencairan, harap bersabar ya, karena tentunya kalau lewat PT Pos Indonesia antara daerah satu dengan daerah yang lain ini bisa berbeda-beda waktunya. Dan mungkin satu daerah ada yang sudah mulai mencairkan tahap ketiganya. Namun ada beberapa daerah yang masih belum selesai menyalurkan tahap keduanya, atau baru saja menyelesaikan penyaluran untuk tahap yang keduanya. Dan mungkin juga ada daerah yang masih tahap pertama saja yang disalurkan. Karena tentunya melihat area geografis, kemudian banyaknya KPM, kemudian stok beras dan lain sebagainya, ini juga mempengaruhi pendistribusian ataupun pencairan bantuan bansos di tahun 2023 ini. Utamanya adalah bansos pangan beras 10 kg ya sahabat itu. Nah, jadi akhirnya sesuai thumbnail yang saya tampilkan pada video kali ini, surat perintah pencairan bansos tahap ketiga sudah turun. Nah, yang saya maksud bansos tahap ketiga ini adalah bansos beras 10 kg untuk tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir alokasi bulan Mei tahun 2023 khusus di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi. Dan tidak menutup kemungkinan bagi daerah-daerah lain yang sudah menyelesaikan proses penyaluran bansos beras 10 kg tahap yang kedua, juga ada surat serupa yang turun di daerah tersebut ya sahabat itu. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan membacakan isi surat yang turun terkait dengan pencairan bansos tahap ketiga, yaitu bansos beras di tahun 2023 ini ya sahabat itu. Tentunya dengan turunnya surat ini membuat KPM PKH dan BPNT tersenyum bahagia. Namun juga ada penerima PKH maupun BPNT yang memiliki kriteria seperti yang nanti tertera di dalam surat yang akan saya bacakan pada video kali ini. Bansosnya itu ternyata bisa dialihkan. Mungkin ini menjadi salah satu faktor kenapa ada KPM PKH ataupun KPM BPNT
yang tidak mendapatkan bantuan beras 10 kg. Padahal dia tercatat di dalam DTKS, tercatat aktif juga sebagai penerima bansos PKH maupun BPNT. Namun dia tidak mendapatkan bansos beras atau mendapatkan tahap pertama saja, tahap kedua tidak, tahap ketiga tidak, atau tahap pertama dapat, tahap kedua tidak, tahap ketiga dapat. Nah, apa yang menyebabkan si KPM tersebut tidak mendapatkan bantuan beras 10 kg? Nah, ini tertuang di dalam surat yang akan saya bacakan ini ya, sahabat hidup. Nah, langsung saja silakan disimak ya, sahabat hidup. Nah, surat ini turun dari sekretariat daerah di kabupaten kami, yaitu di Kabupaten Banyuwangi, di mana ditujukan surat ini kepada saudara camat di seluruh Kabupaten Banyuwangi ya, sahabat hidup. Di mana perihalnya ini terkait dengan penyaluran bantuan pangan CBP atau cadangan beras pemerintah alokasi bulan Mei tahun 2023. Jadi ini merupakan surat instruksi ataupun surat pemberitahuan ya. Berdasarkan surat dari PT Pos Indonesia tanggal 25 Mei tahun 2023 nomor 303 garing Jari Yangkuk garing PDKP garing 1 garing 0523 perihal dukungan penyaluran bantuan pangan CBP alokasi Mei tahun 2023 disampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana jadwal terlampir. Jadi sudah ada jadwalnya juga. Sehubungan dengan hal tersebut melalui kewenangan saudara agar menginformasikan dan memerintahkan desa atau kelurahan untuk melaksanakan hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan dari PT Pos Indonesia yang ditujukan kepada para penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah. Selanjutnya, memverifikasi dan validasi calon penerima bantuan perihal kelayakan atau ketidaklayakan ya, dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota atau meninggal tanpa ahli waris, data ganda atau tidak ditemukan. Nah, jadi desa ini memang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi ya terhadap data penerima bantuan beras 10 kg tersebut. Oleh sebab itu mungkin apabila desa menganggap si KPM itu sesuai kriteria yang sudah saya sampaikan tadi seperti tidak layak karena sudah mampu ya, sudah kaya sejahtera, kemudian pindah ke luar kota, mungkin ke Papua atau kemana, atau ke Sulawesi, Sumatera ya, jadi keluar kota, kemudian meninggal tanpa ahli waris, tapi kalau meninggal ada ahli warisnya ini masih bisa diambil ya. Kemudian data ganda dalam satu kakak suami istri menerima semua, nah ini data ganda namanya, atau orang tuanya dapat, anaknya dapat, masih dalam satu kakak, itu juga tidak boleh. Kemudian tidak ditemukan. Nah, apabila penerima bantuan PKH maupun BPNT yang kriterianya sudah saya sebutkan ini, maka desa berhak melakukan verifikasi dan melakukan validasi dan bisa mengalihkan atau mengganti penerima bantuan beras tersebut. Yang kedua, menginformasikan kepada calon penerima bantuan pangan yang telah terverifikasi layak untuk mengambil bantuan sesuai dengan jadwal dan tempat terlampir dengan membawa KK asli, kemudian KTP asli dan undangan surat panggilan dari pos asli ya saat pengambilan bantuan beras tersebut. Kemudian yang ketiga, menginformasikan kepada calon KPM bagi yang berhalangan hadir atau meninggal dunia maka penyaluran dapat diwakilkan anggota keluarga. Wajib namanya tercantum dalam satu KK dengan menunjukkan dokumen asli, KTP dan juga KK yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui dikarenakan sudah mampu, pindah keluar kota, meninggal tanpa ahli waris, data ganda dan tidak ditemukan, dan atau sebab lainnya yang tidak memungkinkan penerima bantuan pangan menerima langsung penyerahan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penggantian penerima bantuan pangan dengan mengikuti ketentuan dari PT Pos Indonesia sebagaimana surat terlampir. Nah, jadi kira-kira syarat dan ketentuan dari PT Pos itu seperti apa terkait dengan penggantian ini nanti akan kita sampaikan di video ini juga ya, sahabat itu. Kemudian poin yang terakhir dari surat ini, untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya
antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan dusun, RW, RT dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, untuk wilayah kami sendiri, proses penyalurannya itu besok ya, Senin, mulai besok Senin di tanggal 29 Mei tahun 2023 hingga tanggal 8 Juni tahun 2023. Jadi nanti setiap harinya akan kita update daerah mana saja ya sahabat YouTube. Namun ini sebagai bocoran saja. Untuk penyaluran yang pertama di tanggal 29 Mei itu ada di 2 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Banyuwangi, yang kedua adalah Kecamatan Tegal Delimo. Tentunya para KPM yang ada di 2 kecamatan ini sangat menanti-nanti undangan nyampe ke rumahnya ya sahabat YouTube tentunya. Nah, kira-kira kriteria pergantian dari PT Pos Indonesia itu seperti apa? Jadi seperti ini. Yang pertama, mengisi formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM ya, sebagaimana format terlampir yang sudah diisi dan ditandatangani oleh aparat setempat beserta KTP asli atau kartu keluarga asli, penerima bantuan pangan atau penerima bantuan pengganti, melampirkan fotokopi KTP penggantinya. Kemudian yang kedua, mengisi formulir daftar tanda terima bantuan beras sebagaimana format terlampir per titik ya, bagi atau per titik komunitas. Kalau di desa ya di desa, kalau di kelurahan ya di kelurahan ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengambilan foto penerima pengganti sambil memegang KTP elektronik dan beras oleh petugas pos. Yang keempat, penerima pengganti membubuhkan tanda tangan pada formulir daftar tanda terima ya, penerima pengganti dan daftar tanda terima penerima bantuan pangan. Jadi harus tanda tangan 2 ya. Yang pertama di daftar pengganti, yang kedua tanda tangan di daftar penerima. Kemudian yang ketentuan terakhir, formulir SPTJM dan daftar tanda terima penerima pengganti dilampirkan pada daftar tanda terima bantuan beras terkait ya sahabat YouTube. Nah, jadi seperti itu syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia apabila ada KPM yang diganti oleh pihak desa atau kelurahannya karena sebab-sebab yang sudah saya sampaikan tadi ya sahabat YouTube. Dan adapun untuk bantuan BPNT tahap ketiga ini ditunggu saja ya sahabat YouTube, karena apabila nanti sudah ada informasi secara mendetail pasti akan kita sampaikan kepada sahabat YouTube semua melalui channel kita ini, channel Diari Bansos. Oke sahabat YouTube, sekian informasi dari saya. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.